Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arum Masa Kini. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat bolu gulung aneka rasa. Di sini saya akan membuat 3 rasa, yaitu pandan, red velvet, dan talas. Sebelum kita mulai membuat, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Mari kita mulai. Resep yang pertama adalah bolu gulung pandan. Pertama-tama siapkan wadah yang agak besar, kemudian siapkan 4 butir telur ayam. Ini saya akan masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan tadi. Selanjutnya kita siapkan juga gula pasir. Ini gula pasirnya sebanyak 60 gram ya teman-teman. Kemudian kita masukkan juga ke wadah yang sudah berisi telur. Kemudian kita siapkan SP. Ini bahan yang tidak boleh di skip karena kita bikin bolu gulungnya yang ekonomis. Ini agar mengembang sempurna ya bolunya teman-teman. Saya akan menggunakan 1 sendok teh SP. Kita langsung saja masukkan ke dalam wadah. Karena SP-nya menempel, saya menggunakan bantuan stick mixer untuk menuangkan ke dalam wadah. Selanjutnya siapkan 50 gram tepung terigu protein sedang. Ini langsung saja kita akan ayak sebelum kita masukkan ke dalam wadah agar tidak ada tepung yang menggerindil masuk ke dalam adonan. Jadi kuenya tidak ada yang putih-putih, ada tepung-tepung yang menggerindil. Selanjutnya kita akan masukkan tepung maizena sebanyak 10 gram. Sama seperti tepung terigu tadi, kita akan ayak terlebih dahulu. Tapi kita akan tambahkan dulu 10 gram susu bubuk. Kita akan masukkan ke dalam saringan. Kita akan ayak bersama tepung maizena. Selanjutnya langsung saja kita ayak sampai tepung ini dan susu bubuknya habis ya teman-teman. Untuk yang menggerindil kita buang aja, nggak apa-apa. Selanjutnya kita mixer semua bahan dengan kecepatan maksimal sampai mengembang putih dan berjejak seperti ini. Ini saya mixer kira-kira 5 menit. Jika sudah, matikan mixernya. Dan kita akan siapkan margarin leleh. Ini sebanyak 80 gram dalam suhu ruang ya teman-teman, sudah tidak panas. Kita masukkan ke dalam wadah yang berisi adonan yang sudah kita mixer. Selanjutnya, jika sudah, kita akan siapkan pasta pandan. Ini bebas teman-teman jika di rumah punyanya merek apa aja. Kalau saya pakai merek Tofiko. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Ini saya gunakan sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita mixer kembali dengan kecepatan rendah. Ini sebentar aja ya teman-teman, sampai semua bahan tercampur rata. Jika sudah seperti ini, matikan mixernya dan lepaskan stick mixer serta bersihkan menggunakan spatula. Kemudian sisihkan stick mixer dan kita akan mengaduk sebentar adonan ini menggunakan spatula. Kita yakinkan bahwa semua adonan sudah tercampur rata dan tidak ada bahan adonan yang masih mengendap di dasar wadah. Kemudian siapkan loyang ukuran 24 x 24 x 4 cm dan alasi dengan kertas roti. Jika sudah, kita tuangkan semua adonan ke dalam loyang. Kemudian kita ratakan menggunakan spatula dari sudut ke sudut seperti ini. Jika sudah, hentakan adonan sebanyak 3 kali agar tidak ada gelembung yang terperangkap dalam adonan. Selanjutnya kita akan oven. Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan. Ini saya oven selama 28 menit dengan suhu 180 derajat, api atas dan bawah. Sesuaikan dengan oven masing-masing juga ya teman-teman. Kadang oven satu dengan oven yang lain itu berbeda. Jika bolu sudah matang dan ditekan tidak bunyi pes, maka bisa diangkat. Kemudian diamkan dulu bolunya selama 5 menit agar uap panasnya hilang ya teman-teman. Selanjutnya bolunya saya hentakkan 3 kali. Kemudian pinggirannya saya sisir bisa menggunakan pisau ataupun scraper seperti ini. Kemudian siapkan alas. Di sini saya menggunakan kertas minyak. Kalau teman-teman tidak punya kertas roti juga bisa ya teman-teman. Ini bolunya saya balik di atas alas kertas minyak.
Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lepaskan kertas rotinya. Oke, kemudian ujungnya ini kita tekan-tekan menggunakan pisau agar mudah menggulungnya. Tidak sampai putus ya teman-teman, ditekan-tekan aja cukup seperti ini. Jika sudah, kita akan gulung bolu gulung ini tanpa isian. Ini agar bolu gulungnya lentur ya teman-teman, tidak patah saat kita gulung nanti. Oke, kita gulung pelan-pelan saja. Jika sudah sampai di ujung, kita tekan-tekan perlahan. Kemudian kita akan buka lagi bolu gulungnya, dan ini akan saya beri isian. Di sini saya menggunakan selai nanas ya teman-teman. Kalau teman-teman punya selai yang lain juga bisa, atau menggunakan buttercream. Tapi kalau menggunakan buttercream, tunggu bolu gulungnya ini dingin ya. Kemudian kita akan oles merata isian selai nanasnya. Lakukan sampai rata. Kemudian bolu gulungnya kita akan gulung kembali seperti tadi. Oke, kita gulung pelan-pelan, kita tarik langsung kertas minyaknya. Seperti ini, kemudian akan saya balik. Kemudian akan saya tekan-tekan menggunakan scraper, atau kalau teman-teman punya pisau atau alat bantu lainnya juga bisa. Jika sudah, ini saya pasang stiker. Kalau teman-teman punya plester juga bisa. Ini agar merekat saja alasnya. Kemudian akan kita diamkan minimal 30 menit. Ini hasilnya ya teman-teman, hasil gulungan bolu gulung pandannya. Setelah 30 menit, bolu gulung ini sudah set ya teman-teman. Tadi saya masukkan ke dalam kulkas. Ini akan saya buka alas bolu gulungnya. Dan kita akan buka pelan-pelan. Semoga tidak melupas ya kulitnya teman-teman. Oke, kita buka dan ini hasilnya. Bolu gulung varian pandan. Ini bisa langsung kita potong dan kita sajikan. Kalau mau jadi isian snack box, bisa masukkan ke dalam plastik OPP 10x10. Dan ini hasil potongannya. Kalau belum rapi mohon dimaafkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Resep yang kedua adalah bolu gulung talas. Yang pertama dilakukan adalah melelehkan 80 gram margarin agar saat akan digunakan nanti sudah dalam suhu ruang. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah dan masukkan 4 butir telur. Kemudian tambahkan 60 gram gula pasir. Selanjutnya, kalau untuk membuat bolu gulung ekonomis, kita memerlukan SP. Di sini saya menambahkan 1 sendok teh SP ke dalam telur dan gula tadi. Selanjutnya, kita siapkan 10 gram susu bubuk. Ini kita masukkan ke dalam saringan. Sebelum kita masukkan ke adonannya, kita akan saring dulu agar tidak ada yang menggerindil. Selanjutnya, kita siapkan 10 gram tepung maizena. Kita masukkan juga di saringan. Dan yang terakhir 50 gram tepung terigu protein sedang. Kita akan ayak terlebih dahulu semua bahan kering ini. Kita ayak sampai habis. Jika ada yang menggerindil, ini akan saya buang saja. Kemudian kita siapkan mixer dan ini akan saya mixer dengan kecepatan maksimal sampai putih mengembang dan berjejak seperti ini. Ini kira-kira 5 menit saya mixernya ya teman-teman. Selanjutnya kita matikan mixernya. Kemudian kita ambil margarin leleh tadi yang sudah kita lelehkan saat pertama kali. Kita akan masukkan ke dalam adonan semuanya. Kemudian kita akan menambahkan pasta talas. Oke, ini akan saya gunakan 1 sendok makan pasta talas atau pasta taro. Langsung saja masukkan ke dalam adonan. Kemudian kita akan mixer kembali. Di sini akan saya mixer dengan kecepatan rendah sampai semua bahan tercampur rata seperti ini. Jika sudah, matikan mixernya dan lepaskan stick mixernya. Ini akan kita bersihkan dulu menggunakan spatula. Jika sudah, sisihkan stick mixernya.
Kemudian, aduk balik adonan menggunakan spatula. Kita yakinkan semua bahan tercampur rata dan tidak ada bahan yang mengendap di dasar wadah. Selanjutnya, kita akan masukkan ke dalam loyang. Kita siapkan loyang ukuran 24 x 24 x 4 cm yang sudah dilapisi dengan kertas roti. Tidak perlu dioles dengan margarin. Ini saya tuang adonannya semuanya ya teman-teman ke dalam loyang. Jika sudah, kita sisihkan wadahnya dan adonan akan kita ratakan. Ratakan adonan menggunakan bantuan spatula. Ini kita ratakan dari ujung ke ujung, pojok-pojoknya agar adonannya rata ya teman-teman. Nanti bolunya jadi cantik. Jika sudah, kita akan sisihkan spatulanya. Ini adonannya kita hentak-hentakan sebanyak 3 kali agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan. Di sini saya mengoven selama 28 menit dengan suhu 180 derajat, api atas dan bawah. Untuk pengaturan suhu ini tergantung oven masing-masing ya teman-teman. Selanjutnya, angkat bolu yang sudah matang. Ini jika tidak bunyi pes ditekan, tandanya bolu sudah matang. Ini saya diamkan sebentar agar uap panasnya hilang. Selanjutnya dihentakkan loyangnya dan kita akan sisir pinggirnya menggunakan bantuan scraper. Jika teman-teman tidak punya scraper, bisa menggunakan pisau. Selanjutnya kita akan mengeluarkan bolu dari loyang. Ini kita balik aja loyangnya di atas kertas minyak. Jika teman-teman tidak punya, bisa menggunakan kertas roti. Kita angkat loyangnya dan kita akan lepaskan kertas rotinya. Lepas pelan-pelan seperti ini. Jika sudah, kita akan tekan-tekan bagian ujung bolu menggunakan pisau agar gampang menggulungnya. Ini saya gulung dulu tanpa isian agar bolu gulungnya menjadi lentur. Seperti ini ya teman-teman. Nanti kita akan tekan-tekan sedikit, tekan-tekan perlahan. Kemudian kita buka kembali gulungan bolu dan akan kita beri isian. Di sini saya akan memberi isian selai nanas. Jika teman-teman mau pakai selai yang lain juga bisa, atau pakai buttercream. Jika pakai buttercream, tunggu bolunya dingin ya. Ini saya ratakan di atas bolu selainya. Jika sudah rata, gulung kembali bolu dan tekan-tekan pelan. Oke, kita tarik kertas rotinya dan selesai. Lalu kita balik bolu gulungnya, kita akan tekan-tekan menggunakan scraper. Ini agar gulungan bolunya tidak lepas ya teman-teman. Selanjutnya saya akan merekatkan kertas minyaknya dengan menggunakan stiker atau selotip. Ini akan saya biarkan dulu minimal 30 menit, bisa dimasukkan ke dalam kulkas biar set ya gulungannya, dan akan kita potong selanjutnya. Jika sudah, kita akan potong ya teman-teman. Sebelumnya kita buka dulu bungkusannya. Kita lepaskan stikernya dan kita buka kertas minyaknya seperti ini. Jadinya cantik ya teman-teman, Masya Allah. Ini tidak ada yang sobek untuk kulitnya. Selanjutnya kita akan potong menggunakan pisau. Ini pelan-pelan juga ya teman-teman, takutnya nanti malah pecah bolunya. Oke, seperti ini sudah jadi. Resep yang ketiga adalah bolu gulung red velvet. Pertama-tama yang kita lakukan adalah melelehkan 80 gram margarin. Ini lakukan pertama kali agar saat nanti akan digunakan dia sudah mencapai suhu ruang. Selanjutnya kita akan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan 4 butir telur. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang agak besar dan kita akan tambahkan dengan gula pasir sebanyak 60 gram. Kemudian kita tambahkan dengan SP. Ini bahan yang tidak boleh di skip ya teman-teman, karena kita membuat bolu gulung yang ekonomis. Di sini saya menggunakan 1 sendok teh. Selanjutnya tepung maizena kita siapkan sebanyak 10 gram. Kita masukkan ke dalam saringan. Kemudian ditambahkan dengan susu bubuk sebanyak 10 gram juga. Masukkan ke dalam saringan dan tepung terigu protein sedang sebanyak 50 gram. Kemudian 3 bahan ini kita saring atau kita ayak agar tidak ada bahan yang menggerindil masuk ke dalam adonan. Lakukan sampai habis dan buang bahan yang menggerindil.
Selanjutnya, mixer semua bahan dengan kecepatan maksimal. Ini sampai adonannya mengembang putih dan berjejak seperti ini. Kira-kira saya mixer selama 5 menit. Selanjutnya, matikan mixer dan masukkan margarin cair ke dalam adonan yang sudah dimix tadi. Ini kita masukkan semuanya. Selanjutnya, siapkan pasta red velvet. Ini akan saya tambahkan sebanyak 1 sendok makan. Kemudian, mixer sebentar dengan kecepatan rendah sampai semua bahan tercampur rata. Jika sudah seperti ini, maka matikan mixernya dan cabut stick mixer. Kemudian dibersihkan menggunakan spatula. Selanjutnya, sisihkan. Aduk balik sebentar adonan menggunakan spatula. Kita yakinkan bahwa semua adonan sudah tercampur rata dan tidak ada bahan yang mengendap di dasar wadah. Ini sudah, dan kemudian kita siap tuang di loyang. Siapkan loyang ukuran 24 x 24 x 4 yang sudah dialasi dengan kertas roti. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Kemudian ratakan menggunakan spatula. Ini dari ujung ke ujung kita ratakan ya teman-teman, sampai rata atasnya seperti ini. Jika sudah, hentakan loyang yang berisi adonan sebanyak 3 kali agar tidak ada gelembung yang terperangkap dalam adonan. Kemudian kita oven. Ini ovennya sudah saya panaskan, dan kita oven dengan suhu 180 derajat selama 28 menit, api atas dan bawah. Jika sudah matang seperti ini, angkat bolunya. Setelah diangkat, diamkan sebentar bolu agar uap panasnya hilang. Kemudian hentak-hentakan loyang agar bolunya tidak kempes. Kemudian sisir pinggir bolu dengan scraper ataupun pisau agar gampang dikeluarkan dari loyangnya. Kemudian bolunya akan saya balik di atas kertas minyak. Kalau teman tidak punya kertas roti juga bisa. Oke, ini sudah dibalik dan kemudian diangkat loyangnya. Bolunya sudah keluar dari loyang seperti ini. Jika sudah, kita akan mengelupas kertas rotinya. Ini pelan-pelan ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Jika sudah, maka akan kita tekan-tekan ujungnya dengan pisau. Ini agar mudah digulungnya. Gulung bolu tanpa isian. Ditekan-tekan sedikit ya teman-teman. Kemudian kita buka lagi bolunya seperti ini. Jika sudah dibuka semuanya, kita akan beri isian. Di sini saya menggunakan selai nanas. Kalau penggunaan selai saat bolunya masih panas, bisa langsung dioles merata. Jika memakai buttercream, tunggu bolunya dingin agar buttercreamnya tidak meleleh. Jika sudah merata seperti ini, kita gulung lagi bolunya seperti tadi. Lakukan sampai selesai dan agak ditekan-tekan. Kemudian kita balik bolunya seperti ini. Jika sudah, kita akan tekan menggunakan scraper atau alat bantu lainnya yang bisa untuk menekan seperti ini. Kemudian kita tutup rapat alasnya ini dan saya rekatkan dengan stiker ataupun selotip. Kemudian kita diamkan sejenak. Di sini saya akan mendiamkan minimal 30 menit dan selanjutnya bisa dipotong. Ini sudah, kita buka bungkusan bolu gulungnya dan kita akan coba potong. Kita potong pelan-pelan, jadinya seperti ini. Ini jadi bolu red velvet ekonomis yang empuk, enak banget. Bisa banget jadi isian snack box. Jika ingin jadi isian snack box, bisa dimasukkan ke plastik OPP. Di sini saya menggunakan plastik OPP ukuran 10 x 10. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.